disuguhkan. Maka majelis yang di situ ditebarkan ilmu adalah majelisnya para nabi. Maka beliau mengatakan pembukaan dari bab ini, beliau mengatakan famajalisul ulama kamajalisil anbiya. Maka sebagaimana para ikhwah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana antum membayangkan seandainya antum itu duduk di hadapan seorang nabi? Seharusnya begitulah kita duduk di hadapan orang yang menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan adab, penuh dengan tata krama, penuh dengan kesantunan, penuh dengan ta'zim dan taukir, pengagungan dan pemuliaan. Karena kita sedang di majelisnya para nabi. Qala Sahal ibn Abdillah, berkata Sahal ibn Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya, barang siapa yang kepingin melihat majelis-majelisnya para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka silahkan lihatlah kepada majelisnya para ulama. Bagaimana itu dikatakan majelis para ulama itu dikatakan sebagai majelis para nabi? Yaji'ur rajulu fayaqul, ada orang datang lalu mengatakan ya fulan, ya imam, ya syekh, ya ustaz, ay syai'in taqulu fi rajulin halafa ala mar'atihi bikadza bikadza. Bagaimana pandangan jenengan? Bagaimana pandangan antum tentang seseorang yang bersumpah atas istrinya begini begitu? Yaqul, maka syekh, sang guru, sang ustadz, kiai yang ditanya tadi mengatakan talaqat imra'atuh, istrinya sudah jatuh cerai. Wa yaji'u akhar fayaqul, lalu ada orang lain datang lalu dia mengatakan ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Terus kalau ada orang lain yang sumpahnya begini begitu, itu bagaimana hukumnya? Fayaqul, lalu sang guru, sang kiai menjawab, laisa yahnasu bihadzal qaul, kalau sumpah yang model kedua ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Beliau mengatakan, dan itu kan gambaran majalisul ilm. Ada yang bertanya, ya Ustaz, aku mau nikah Ustaz, bagaimana dalam pandangan syar'i, boleh apa tidak? Boleh. Yang satu tanya, lah kalau saya Ustaz mau nikah boleh apa tidak? Jangan. Kenapa Ustaz? Istri ini antum sudah 4. Kan gak boleh nikah lagi. Untuk menjawab itu, orang yang menjawab ini seakan-akan dia itu tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim menulis kitab agungnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pengumuman, peringatan kepada orang-orang yang pengerjaannya itu tanda tangan atas nama Tuhan pencipta alam semesta. Dan itu adanya di majalisul ilm. Halal, haram, silahkan, mundur, begini, begitu. Hukum-hukum itu adalah majelis-majelis ilmu. Kata beliau, walaysa hadza illa linabiyyin aw alim. Dan itu tidak ada seorang pun yang berhak untuk ngomong semacam itu. Ini halal, itu haram, lakukan, tinggalkan, kecuali satu untuk seorang nabi. Yang kedua, auli alimin, atau seorang alim. Fa'rifu lahum dzalik, maka sadarlah, sadari bahwasanya posisi para ulama mengambil posisi para nabi, bahwasanya posisi majelis ilmu adalah majelisnya para nabi, karena tugasnya sama, kemuliaannya sama, perlakuannya pun harus sama. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah,
Beliau mengatakan ma'arifu ba'dan nubuwati afdal min bathil ilm. Saya tidak mengetahui setelah kenabian ada posisi derajat yang lebih mulia dibandingkan menyampaikan ilmu. Wa qala Malik ibn Anas, yang berkata Imam Malik ibn Anas, beliau mengatakan inna majalisal ulama tuhtadhanu bil khusyu' was sakinah wal waqar. Sungguhnya majelis-majelis para ulama itu harus dihadiri dengan rasa khusyuk, anteng, tenang. Waqad kana Malik rahimahullah, dan adalah Imam Malik rahimahullah, idza arada an yuhadditsa tawadda'a wa jalasa ala sadri firasyih. Apabila beliau itu ingin menyampaikan hadis, ingin mengajarkan hadis, maka beliau itu wudu dulu. Wa jalasa ala sadri firasyihi, lalu beliau itu berduduk di tempatnya ngajar. Wa sarraha lihiyatahu, beliau itu nyisir jenggotnya. Wa tamakkana min julusihi, lalu beliau anteng, tenang dalam duduknya. Bimaqarin wa haibah, dengan ketenangan dan kewibawaan. Summa haddatsa, kemudian beliau menyampaikan hadis. Para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, gambaran yang digambarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, antum jangan tanya hukum fikihnya. Ustaz, emangnya kalau nyampaikan hadis enggak pakai wudu haram tak Ustaz? Enggak. Jadi kalau nyampaikan ilmu pakai kaos oblong gitu enggak boleh tak Ustaz? Enggak. Jadi boleh maksudnya. Boleh. Ustaz, kalau sambil ngopi, sambil apa gitu, terus sambil nyampaikan tafsir gitu, apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Tapi itu tidak ada pengagungan ilmu. Seiring dengan kita itu kurang menghargai ilmu, seiring dengan itu pula lah ilmu yang masuk ke dalam diri kita itu kurang barokah. Seiring dengan kita itu mengagungkan ilmu, seiring dengan itu pula lah ilmu itu barokah. Kenapa Imam Malik rahimahullahu taala sampai sehebat itu? Karena beliau begini cara memperlakukan ilmu. Mau ngajar itu beliau wudu dulu dalam kondisi suci. Kemudian beliau berpenampilan yang bagus, nyisir rambutnya, nyisir jenggotnya, bahkan enggak awut-awutan. Kemudian beliau duduk tenang, melayak orang itu untuk menyampaikan ilmu, baru kemudian dia itu menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari orang-orang semacam inilah akan turun keberkahan ilmu. Dari orang-orang asatidzah yang mengagungkan ilmu semacam inilah antum akan mengambil ilmu. Jangan kemudian ngambil ilmu dari orang yang memang tidak mengagungkan ilmu. Ada orang yang menyampaikan ilmu itu namanya Gus Gendeng. Tanpa sengaja saya melewatinya di YouTube. Yuk pas cari kajian sopo nisori ku ono tulisan pengajian Gus Gendeng. Opo iki ngono ya. Tak pencet, ternyata wong pengajian, wong edan pengajian. Bukan masalah piawainya dia berorasi, bukan masalah lautan ilmu yang dia sampaikan, tapi ilmu itu kalau keluar dari orang-orang yang tidak mengagungkan ilmu, apanya yang akan antum dapatkan? Keberkahan ilmu dari orang semacam. Dari situ para ikhwan azani Allah, melihat gambaran para ulama-ulama kita. Wa kana Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Abdurrahman ibnu Mahdi gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala di Mekkah, guru sekaligus sahabatnya. La yutahaddatsu fi majlisihi,
Tidak ada seorang pun boleh bicara kalau di majelisnya. Wala yubra fihi qalamun. Jadi nggak boleh ada orang itu ngoroti penanya. Yubra itu pakai pisau gitu loh, di apa? Dilancipi, ya, dilancipi. Wala yatabassamu fihi ahadun. Mesem ora oleh. Senyum itu nggak boleh. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Intinya satu. Wa kana Waqi' ibnul Jarrah fi majlisihi ka'annahum fi salah. Waqi' ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i juga. Beliau itu kalau sedang nyampaikan ilmu, jamaahnya itu kayak sedang sholat. Hantong, tapi orang ngantuk. Ngono turu. Hantong, turu. Karena itulah majelisnya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara, kalau ngaji, kalau taklim, itu yang hadir majelis beliau ka'anna ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi diem itu, khawatir burungnya terbang kalau dibuat gerak. Ini kita lihat dulu gambaran salafun saleh para hafidhun azan. Gambaran dari salafun saleh. Dari gambaran-gambaran ini, gambaran Imam Malik, gambaran Abdurrahman ibnu Mahdi, gambaran Waqi' ibnul Jarrah. Fa'ala talibul ilmi, maka bagi seorang talibul ilm, an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha, hendaknya mengetahui haknya majelis ilmu. Fayajlisu fihi jilsatal adab, duduknya penuh dengan adab. Duduknya penuh dengan adab. Bagaimana Ustaz caranya? Yang oleh masyarakat sekitar, yang oleh daerah Kendosi sekarang itu dianggap sopan. Jangan kemudian duduk itu dianggap gak sopan. Dengan berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Di zaman dulu di dok sila itu gak sopan. Makanya dulu sebagian salaf tatkala melihat salah satu muridnya itu duduk sila, diusir. Kamu itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Itu. Sekarang, yo silaku sopan, silaku sopan. Jangan berbuat sesuatu yang nggak sopan. Taklim, ngono lho, karo pijetan. Belakang ini masjid depan nih. Taklim gitu, ditinggal gambar Doraemon. Antum itu tuan. Kita itu di majelisnya para nabi, majelis yang dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusri ila syekh nadhiran ilaih, la yaltafitu anhu min ghairi dzarurah, mendengarkan keterangan gurunya, mencermati, memperhatikan gurunya. Jangan tolah-toleh kalau enggak terpaksa. Tolah-toleh. Ada orang datang dek toleh, ada kucing datang dek toleh, ada apa datang dek toleh. Serius dalam majelis-majelis ilmu. Wala yattaribu li juddatin yasma'uha, enggak usah ribut kalau ada sesuatu yang dia dengar. Wala yattaqi'u ala yadihi, kata beliau, jangan bersandar pada tangannya, nyawante kayak warung kopi. Tangan ini dua-duanya taruh di belakang karo nyawante. Kaki ini selonjor, tangan ini taruh belakang. Ini karo mendengarkan pengajian. Iku sedang mendengarkan warta berita atau sedang mendengarkan taklim. Ini dengarkan warta berita, monggo, mau nyungsep, mau jungkel, dengarkan warta berita. Mau sambil tidur, mau ini tidur selonjor, mau tidur melungker, nggak ada adab, mau berita.
Ya paling diberitakan pada hari ini bahwasanya banjir di Jakarta sudah surut, ngono ae paling. Ini. Tapi kalau sudah majelis ilmu, ini kasusnya beda. Yang sedang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Yang sedang disampaikan adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wala ya'bathu," di mana tadi? "Wala ya'bathu bi yadayhi aw rijlaihi." Mana tadi? Loh, kelewatan tadi bacanya. "Wala ya'bathu bi yadayhi aw rijlaihi." Enggak mainan tangannya, enggak mainan kakinya. "Wala yastanitu bi hadrati syaikhihi." Enggak sandaran di depan gurunya. "Wala yattaki'u ala yadihi." Enggak sandaran pada tangannya. "Wala yuksirut tanahnuha wal haraka." Enggak banyak dehem. Sampai rawame majelis taklim. Ini pas waktu ya ora apa-apa. Tidak banyak gerak. Wala yatakallamu ma'ajari, jangan ngobrol bersama temannya. Wa idza atasa hafadha sautahu, kalau bersin diperingan suaranya, lembutkan suaranya. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi juhdahu, apabila menguap tutup dengan mulutnya setelah diusahakan semaksimal mungkin enggak menguap. Ini gambaran yang digambarkan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Majalisul ilm ya Allah. Majalisul ilm. Kenapa? Karena ilmu itu butuh diagungkan, butuh dimuliakan. Bukan memuliakan ustadznya, wallah. Ustadznya itu sapa doa sama aja, tapi memuliakan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Maka saya sering ulang-ulang ya kawan. Ini kepada saya ataupun kepada yang lain. Majelis ilmu itu bisa di masjid, bisa di kelas. Majelis ilmu itu bisa tatkala kita di tempat ini, bisa tatkala pelajaran-pelajaran kita yang ada di kelas, semuanya sama-sama majelis ilmu. Pahami ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum. Pahami ini. Wa yanzammu ila tawqiri majalisil ilm. Dan ditambahkan dalam masalah mengagungkan majelis ilmu, ijlalu awa'iyatih, mengagungkan, memuliakan wadahai ilmu, tempatnya ilmu. Allati yuhfadhu fiha, yang ilmu itu di apa? Yang ilmu itu disimpan di situ. Apa maksudnya? Kitab. Hormati kitab-kitab para ulama. Jangan anggap kitab itu sekedar kertas biasa. Wa ima, ini mana tadi? Alladhi yuhfadhu fiha al-ilm wa imaduha al-kutub, dan yang paling pokok yang disimpan ilmu dalamnya adalah kitab-kitab. Falla'ik bi talibil ilm, yang sangat layak bagi penuntut ilmu saunu kitabihi, kitabnya itu dijaga. Wa hafidhu wa hifdhuhu wa ijlaluhu, diperhatikan, dijaga, dimuliakan. Wali'tina bihi, dan diperhatikan. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, jangan kemudian dicampur adukkan dengan barang-barang yang lain. Wala yaj'aluhu buqa, jangan digulung-gulung jadikan trompet. Wa idza wada'ahu bilutfin wa wada'ahu bilutfin wa inayah, kalau dia letakkan dengan lembut dan penuh perhatian. Roma Ishaq ibn Rahawai, suatu hari Ishaq ibn Rahawai itu melempar kitabnya. Bi kitabin kana fi yadihi, yang meletakkan dengan agak keras itu kitabnya yang ada di tangan beliau. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal,
Maka itu dilihat, peristiwa itu diketahui oleh Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Faghadib, lalu beliau marah, waqal, sambil mengatakan, ahakadha yuf'alu bikalamil abrar, apakah dengan modal semacam itu diperlakukan ucapannya para ulama-ulama yang mulia? Wala yattaqi'u 'alal kitab, jangan sandaran pada kitab. Au yadha'uhu 'inda qadamai, atau letakkan di lantai dekat kakinya. Wa idza ra'u fihi al syaihin ma'ahu 'anil ard, kalau baca pada sang guru diangkat di atas tanah. Wa hamalahu biyadaihi, dibawa dengan tangannya, kedua tangannya. Itu gambaran kecil para ikhwah yang disebutkan oleh beliau. Intinya satu, apapun yang berkaitan dengan ilmu itu muliakan. Allah akan menjadikan ilmu itu mulia pada diri Anda. Jangan pandang itu hanya kertas, jangan pandang itu hanya buku. Sama-sama buku, sama-sama kertas, kalau itu adalah kitabullah, itu beda perlakuannya. Sama-sama buku, sama-sama kertas, kalau itu kitab-kitab hadis, itu beda perlakuannya. Sama-sama buku, sama-sama kitab, kalau itu kitab tulisan para ulama, ucapannya para ulama, itu juga beda perlakuannya. Beda antara kertas yang dipakai nulis jadi koran berita dengan kertas yang dipakai untuk nulis ucapannya para ulama. Makanya sebagaimana majelis ilmu diperhatikan, majelis ilmu para ikhwan diperhatikan, majelis ini dan kelas-kelas kita, usahakan tatkala majelis ilmu dimulai itu sudah dalam kondisi sempurna. Yani mejanya sudah tertata, ruangannya sudah bersih, papan tulisnya wis bersih, apalah itu, sehingga kelihatan bahwasanya yang di situ itu memuliakan ilmu. Ustadznya datang itu, masya Allah, tapak meja itu gulung-gulung dhuwure meja. Yani mau cari absennya gak ono, ketinggalan. Mau cari ini gak ada. Mau duduk itu kursinya masih belum ada. Begitu ketemu kotor sekali. Saya khawatir kelas itu kelas yang tidak dihormati oleh ilmu, karena gak pernah menghormati ilmu. Bagaimana mungkin Anda memperlakukan itu? Gambaran kecil para akhwat. Kalau antum itu nggak menghormati tamu, antum nggak akan pernah dihormati sama orang. Kalau nggak menghormati orang, antum itu nggak akan pernah dihormati sama orang. Nggak pernah menghormati orang, ya nggak dihormati. Nggak pernah menghormati siapa, ya nggak pernah dihormati. Kalau ilmu tidak kita hormati, maka ilmu itu tidak akan pernah hormat kepada kita. Semua yang berkaitan dengan ilmu itu diperhatikan, terutama kitab. Kadang-kadang miris hati, kitab itu berserakan entah di mana. Kitab itu ucapannya para ulama, ya kawan. Kitab itu kadang-kadang dengan mudahnya dunia percetakan pada zaman sekarang, iya, kitab itu kadang-kadang berserakan, sudah nggak dibutuhkan. Antum itu punya kitab fotokopian, kemudian punya paman budal umroh, pesen kitab itu, dapat kitab cetakan aslinya. Kitab yang fotokopian sudah enggak dipakai. Kalau memang enggak dipakai, perhatikan penempatannya. Ditaruh di kardus yang bagus, kemudian ditata, ditaruh di tempat yang layak. Kumpulan kitab-kitab yang sudah nggak dipakai. Nek kelatu banyak kardusnya, 1, 2, 3 numpuk banyak, bakar itu kitab. Dibakar di tempat yang
suci, jangan dijual jadi bungkus bawang. Jangan dijual jadi kertas rosok. Kalau mau menjual jadi kertas rosok, cari koran, kardus mie, sama-sama kertasnya. Jangan sampai kitabnya para ulama. Hormati kedudukan kehormatan kitabnya, yakni para ahlul ilm, kitabnya para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah meletakkan kitab itu, yakni Imam Ahmad melihat, ditanya oleh seseorang tentang meletakkan kitab di tanah. Di tanah. Padahal ada tempat yang tinggi. Ingat ya ucapan saya, padahal ada tempat yang layak, tapi letakkan gitu aja, berserakan di bawah. Karena meletakkan kitab di bawah itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang tempat itu ya koyo kajian lesnya dari Pitaro Manaung, enggak ada tempat. Ini. Atau mungkin sedang ditata, ya memang berserakan di bawah sedang ditata. Atau orang jualan, ya memang ditaruh di tanah, ditumpuk-tumpuk, memang dodolan. Mau ditaruh di mana? Tapi ada orang ya kawan yang memang menaruh letak kitab di bawah itu karena nggak perhatian. Ono meja taruh bawah, ono apa taruh di bawah. Maka beliau mengatakan ini bukan adabnya orang yang menginginkan, bukan adabnya orang yang mempunyai jiwa kuat untuk mendapatkan ilmu. Bukan mengatakan haram, masalah itu bukan halal haram aja ya kawan. Masalah itu kadang-kadang banyak berkaitan dengan adab-adab kita kepada ilmu. Hormati semua yang berkaitan dengan ilmu. Hormati majelis ilmu, hormati kitab antum, hormati asatidzah antum, karena dari mereka lah antum mendapatkan ilmu. Kalau dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan siapapun yang mengajari aku ilmu satu huruf, maka saya anggap diriku itu budak bagi dia. Satu huruf ya akhwan, saya anggap diriku itu budak bagi dia. Budaknya tunduk dan patuh kepada gurunya. Dan dengan cara itulah dulu mereka para ulama-ulama kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ilmu, karena memang mereka menghormati ilmu. Tapi tatkala majelis-majelis ilmu pada zaman sekarang, Masya Allah, karo tulinan Android, tulinan HP. Orangnya di majelis, ono WA dijawab, karo buka IFB. Bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan ilmu? Bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk kepada dirinya? Ini, ya wes nggak bawa Android karena memang nggak boleh. Tapi ditinggal gambar, ditinggal tulinan. Tatkala kedudukan ilmu sudah tidak ada dalam diri antum, jangan harap ilmu itu akan merasuk ke dalam jiwa. Dan di antara para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, di antara penghormatan kepada wadah-wadahnya ilmu dan majelis ilmu, antum itu sudah siap sebelum ustadznya datang, dan jangan bubar sebelum ustadznya pergi. Itu masalah penting. Jangan ditinggal ngopi. Ustadz sudah datang belum? Sudah, cepot. Maunya kita kemudian apa? Nongkrong di kantin, nongkrong di luar karo Jawa Agungan itu. Ustadznya datang, lu takon kan ini, ustadznya sudah datang belum? Sudah, cepat. Betul datang. Tunggu ustadznya di dalam. Belum datang, murojaah. Sadari akhwan. Yani rasakan, kalau memang itu cara kita belajar, rasakan ilmu itu akan menjadi berkah. Enggak mesti pinter. Antum protes sama saya. Enggak mesti pinter, tapi menjadi berkah karena kita memposisikan ilmu pada tempat yang layak, maka ilmu yang layak itulah yang akan datang ke tempat kita. Wallahu a'lam bishawab.
Ana pernah mengalami fase di mana ana menempuh jalan yang keji. Sementara di saat itu pula ana entah diberi istidraj oleh Allah, dimudahkan dalam menghafal, ibadah dan lain-lain bentuk kebaikan lainnya. Dan sekarang ana sudah sangat menyesal akan waktu itu dan bahkan sangat ingin kembali kepada Allah. Akan tapi di keadaan sekarang hafalan ana malah agak lambat dan bayangan masa jahat itu seakan selalu terngiang di posisi ana ingin kembali sekarang. Akhil aziz barakallahu fikum. Alhamdulillah antum sadar kalau antum dulu itu salah. Dan alhamdulillah antum sadar kemudahan yang Allah berikan kepada antum dulu itu istidraj. Kemudian ingin kembali ke jalan yang benar. Apa kemudian mulus? Enggak, ya Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Tatkala orang tekad akan menuju kepada jalan kebaikan, itulah titik-titik puncak yang sangat rawan. Karena itulah titik ujian. Itu titik ujian. Jangan kemudian pengen mulus. Kemarin itu pada waktu masih dalam dunia riba, kemarin itu masih dalam dunia kejahatan, ekonominya lancar. Kemudian sekarang tobat, rajin sholat, mesti ini Ustadz, aku sekarang jadi orang baik kan rezekiku tambah lancar. Enak men. Bahkan itulah Allah akan menguji. Rizki disempitkan, dunia disempitkan. Betah apa tidak, lulus apa tidak dengan ujian itu, dengan ujian itu. Pada saat kita itu maju, ingin untuk menjadi orang yang baik, ujian itu pasti akan datang, pasti. Ya wujudnya itu selalu terbayang-bayang masa lalu. Wujudnya itu adalah sekarang hafalan menjadi apa? Menjadi agak lambat. Wujudnya itu sekarang ini, sekarang jadi malas, sekarang ini, sekarang itu. Tapi ujian itu enggak lama. Yang nama ujian ya kawan enggak pernah lama. Ujian itu sebentar. Kalau sudah dilewati maka itulah keberhasilan. Tapi kalau ujian itu nggak mampu dilewati maka itulah keterpurukan. Sadari bahwasanya itu ujian, sehingga perlu dilawan, perlu diperangi. Akhirnya akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana dengan santri yang mengganti absen, yang awalnya ghaib diganti hadir? Pengkhianat. Yang antum inginkan itu opo? Sekolah di pesantren itu maunya apa ya? Maunya itu ben kelihatan begitu terus begitu, atau mau dapat ilmu? Kalau memang ghaib terus, kemarin itu ghaib, terus gitu ya, sekarang hadir. Yang kemarin ghaib itu diurek-urek gitu jadi bener, itu dosanya tumpuk dua. Ghaib kemarin wis dosa karena tanpa udzur, sekarang ngerubah itu dosa yang kedua, masuknya nambah dosa. Yang ghaib ya biarkan ghaib, biarkan ghaib. Dan sebagai peringatan untuk kita bahwasanya kalau kita itu tahu kemarin ghaib akan ulangi ghaib lagi. Tapi kalau kemudian dicorek menjadi hadir, berarti besok siap-siap ghaib lagi. Penyakitnya satu yang perlu dipahami, kita ini bukan ilmu dunia yang kita kejar. Yang kita kejar itu ilmu
akhirat. Yang kita kejar itu ilmu akhirat. Maka tatkala yang kita kejar itu adalah ilmu akhirat, maka usahakan, maksimalkan bahwasanya harus difahami sebenarnya yang kita cari itu bukan lembar-lembaran kertas rapot, bukan lembaran kertas ijazah. Yang kita cari itu adalah keberkahan ilmu dan barokahnya ilmu. Apa boleh menjadikan kitab sebagai bantal? Jangan. Lawong ditaruh di bawah aja lu diingkari oleh para ulama, malah ke bantal. Malah gawe bantal. Tidur tanpa bantal itu bisa tidur, tapi melecehkan kehormatan kitab-kitabnya para ulama itu satu permasalahan. Apakah jikalau kita bertanya tentang ilmu kepada kakak kelas, berlakukah hukum pengagungan ilmu? Berlaku, tapi tidak kayak antum bersikap kepada asatidzah. Semua posisi masing-masing, pengagungan itu pada posisi masing-masing. Jangankan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, sekedar dia itu kakak juga perlu dihormati. Orang yang lebih tua umurnya juga perlu untuk dihormati. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.